penyampaiannya 8 menit. Kalau memang ada video nanti videonya ditampil. Ya, maka ini ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Yang kami hormati dewan juri beserta sahabat-sahabat yang kami banggakan. Langsung saja sebelum saya melakukan presentasi akan saya tampilkan dulu untuk video profil PAJ Fatayat NU Sawahan. Selamat menyaksikan. Pimpinan anak cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Sawahan terletak di kantor MWCNU Kecamatan Sawahan, Jalan Raya Seduro, Dusun Klonggean, Desa Siwalan, Kecamatan Sawahan. Memiliki 14 ranting dari 9 desa di Kecamatan Sawahan. Dengan visi terbentuknya wanita muda Islam yang bertakwa kepada Allah, berbudi luhur, beramal, cakap dan bertanggung jawab, serta berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Program unggulan Fatayat NU Anak Cabang Sawahan terangkum dalam Dalfa Nusa Gerakan Fatayat NU Sawahan. 1. Penanggulangan sampah. 2. Kres-kres dan Az-Zahra. 3. Posyandu Remaja. 4. Kalfa Nusa Kajian Fatayat NU Sawahan. 5. Diva Nusa Media Fatayat NU Sawahan. 6. Khatmil Quran Online. 1. Penanggulangan sampah lahir dari bidang sosial, seni, dan budaya. Tujuan kami untuk mengatasi sampah-sampah di sekeliling kita, bekerja sama dengan Mustika Darling, mendaur ulang sampah menjadi produk unggulan Fatayat, dijadikan kerajinan tangan berupa tas. 2. Kres-kres by PAJ Fatayat NU Sawahan, lahir dari bidang ekonomi. Jenis kegiatan distribusi berbagai makanan, melayani parsel dalam berbagai acara. Az-Zahra juga terlahir dari bidang ekonomi. Jenis kegiatan penyediaan atribut Fatayat dan NU, pemasaran garam dan kalender, mendirikan UMKM binaan. 3. Posyandu Remaja terlahir dari bidang kesehatan. Jenis kegiatan penyuluhan kesehatan remaja, poskestra, pos kesehatan pesantren. 4. Kalfa Nusa Kajian Fatayat NU Sawahan, lahir dari bidang pengembangan organisasi. Jenis kegiatan rutinan akad legi Fatayat se-Anak Cabang Sawahan, kajian kitab Mar'atus Sholihah, pertemuan rutin pengurus PAJ Fatayat NU Sawahan. 5. Diva Nusa Media Fatayat NU Sawahan, lahir dari bidang penelitian dan pengembangan. Jenis kegiatan syiar Islami melalui media sosial, penerbitan syiar-syiar Islami di media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan website. 6. Khatmil Quran Online, lahir dari bidang dakwah. Jenis kegiatan Khatmil Quran secara online melalui media WhatsApp dengan khatam 2 minggu sekali. Terima kasih, itu tadi sekilas
tampilan dari profil video PAC Fatayat Nusawan. Langsung saja di sini saya akan memaparkan program kerja pimpinan anak cabang Fatayat Nusawan yang sudah terlaksana pada tahun ini. Yang pertama, PAC Fatayat Nusawan mempunyai 7 bidang pengembangan. Next. Iya, yang pertama ada 7 bidang program kerja di PAC Fatayat Nusawan, yaitu bidang sosial, seni dan budaya, kemudian bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang pengembangan organisasi, bidang penelitian dan pengembangan, kemudian bidang dakwah, dan yang terakhir bidang hukum dan advokasi. Next, yang pertama kita bahas tentang bidang sosial, seni dan budaya. Di situ ada peringatan Hari Besar Islam, ada santunan anak yatim di bulan Asyura, kemudian ada gebiar sholawat di bulan Maulid, ada megengan menjelang Ramadan. Kemudian yang kedua peringatan Hari Besar Nasional, kita mengikuti peringatan Hari Kartini, peringatan Hari Ibu, kemudian ada peringatan Hari Santri, kemudian peringatan Hari Kemerdekaan yang diikuti upacara dan lomba-lomba, tentunya bekerja sama dengan Korbinca Kecamatan Sawan. Yang ketiga yaitu Tabasan pada bulan Ramadan serentak kita laksanakan di 14 rw di PAC Fatayat Sawan. Yang terakhir penanggulangan sampah di sekitar kita yang merupakan program unggulan PAC Fatayat Sawan agar mengurangi sampah yang ada di sekitar kita sehingga kita buat produk yang akhirnya kita menjadikan produk ekonomi yang sangat tinggi, yaitu tas, ya. Itu. Next, untuk kelebihan dari program ini dapat mengurangi volume sampah di sekitar kita, tentunya menambah income PAC Fatayat Nusawan dari produk-produk yang sudah dihasilkan. Kekurangannya kesadaran anggota itu untuk memilah sampah dari organik dan non-organik. Next, yang kedua yaitu bidang ekonomi. Kami mempunyai penjualan produk keras-keras, ya. Nah, itu contohnya dan Azhara PAC Fatayat Sawan. Produk keras-keras ini meliputi keripik singkong. Keripik singkong ada rasa original dan balado, kemudian keripik entek juga ada rasa original dan balado, kemudian keripik tempe, ada keripik gadong, ada alen-alen dan stik bawang. Itu produk kami. Terus untuk Azhara itu meliputi penjualan atribut Fatayat dan berupa ada pin nama, kemudian bros, jilbab, kain, seragam, dan lain-lain. Yang kedua penjualan organisasi yang tiap 2 bulan sekali kita ikut pesan di PJ Fatayat Nganjuk. Kemudian ada kalender yang kemarin alhamdulillah kita PAC Fatayat Sawan pesan sekitar 150. Next, untuk kelebihan tentunya sama menambah income pada PAC Fatayat Sawan. Untuk kekurangannya kadang kita keterbatasan bahan produk keras-keras pada musim-musim tertentu. Next, yang ketiga yaitu bidang kesehatan, ada Gavanusna, Gerakan Fatayat NU Sawahan, ada senam Fatayat 1 bulan sekali yang dilaksanakan setiap hari Sabtu di minggu kedua. Kemudian ada pemberantasan sarang nyamuk yang dilaksanakan pada musim hujan. Kemudian ada budidaya toga dilakukan oleh seluruh anggota Fatayat di lingkungan rumah masing-masing. Kemudian ada posyandu remaja yang membuat program unggulan kami karena remaja sekarang dengan adanya pengaruh HP, jadi kita harus mendampingi mereka, memberikan wawasan kepada mereka untuk mencegah pernikahan dini, untuk mencegah ke arah-arah yang negatif seperti narkoba dan lain-lain. Next, untuk kelebihannya menciptakan generasi yang muda, lebih sehat dan lebih baik. Untuk kekurangannya minimnya kesadaran remaja untuk mengikuti dalam kegiatan ini. Next, yang keempat yaitu bidang pengembangan dan organisasi. Kita punya Kavanusa, yaitu Kajian Fatayat NU Sawahan.
kajian keaswajaan yang dilakukan pada rutinan Ahad Legi. Kita punya rutinan Ahad Legi tiap bulan, kemudian ada kajian keorganisasian, kupas tuntas ADRT, kemudian ada kajian kitab Mar'atus Sholihat. Kita unggulkan kita program di kajian kitab Mar'atus Sholihat. Kenapa? Karena kita semua anggota Badan Kader Wanita, kita harus bisa memposisikan diri di mana kita belajar di rumah, di lingkungan, di keluarga, dan di masyarakat sekeliling kita. Kita harus tahu posisi, tahu tempat. Ya. Kemudian sosialisasi database Fatayat. Next. Untuk kekurangan dari program ini keterbatasan waktu karena Fatayat itu pengaruh usia yang produktif. Ya. Kadang anak-anak terus hamil otomatis nggak bisa. Kelebihannya pengembangan dan penguatan sumber daya manusia anggota Fatayat NU Cabang dan Sawah semakin meningkat. Next. Yang kelima yaitu bidang penelitian dan pengembangan. Alhamdulillah kita punya Divanusa, yaitu media Fatayat NU Sawahan yang terbit setiap hari Senin. Ya, tiap seminggu sekali hari Senin kita namakan Senin Semangat. Ya. Dan alhamdulillah saat ini sudah mau menuju edisi ke-32 yang tentunya media ini itu dalam akun Facebook, IG, TikTok, website, dan YouTube. Ya. Next, kelebihannya kita bisa mensiarkan agama Islam melalui medsos secara cepat, mudah di era digitalisasi ini. Next, yang keenam yaitu bidang dakwah. Kita ada Hafal Quran online setiap 2 minggu sekali, ada turba ke ranting-ranting PAD Sawahan, kemudian ada ziarah Muassis NU menjelang Ramadan, biasanya di wilayah Sawahan dan Brebes. Kemudian ada Safari Fitri di bulan Syawal, kita menjalin silaturahmi dengan tokoh-tokoh NU, dengan pengurus NU, Banom, kemudian ada juga di pembina Fatayat. Next. Kelebihan tentunya yang dapat mempererat tali silaturahmi antar sesama tokoh, anggota, juga pembina Fatayat. Next. Terakhir yaitu bidang hukum dan advokasi. Kita diskusi publik dengan Forkopimcam Sawahan. Kita bersinergi MOU dengan Bawaslu, dengan kecamatan, KUA, Polsek, dan juga Koramil. Kemudian untuk pelayanan umum kita turut sukseskan sosialisasi IKD, yaitu identitas kependudukan desa di wilayah Sawahan. Ya, siap. Demikian presentasi untuk hari ini. Ya, terima kasih. Yang pertama kaitan tadi sudah banyak yang disampaikan, termasuk sampah di kreativitasnya dikembangkan kemudian menjadi barang yang bernilai. Kemudian usaha-usaha lain yang sudah disampaikan ini. Nah, usaha-usaha yang dilakukan ini selalu dilakukan secara berkelanjutan apa saat-saat tertentu, ada momen-momen tertentu yang dilakukan. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cara produk-produk dengan itu bisa terpasarkan, terus kemudian tekniknya seperti apa, kontribusinya seperti apa kepada lembaga, kepada Fatayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Untuk produk ini alhamdulillah sudah berjalan secara terus-menerus atau berkelanjutan. Ya. Jadi untuk memproduksi produk-produk ini kami bekerja sama dengan anggota Fatayat kami yang memang benar-benar memproduksi produk ini. Jadi untuk pemasarannya kita pasarkan melalui media sosial, Bapak. Jadi di WA kita membuat story, terus kemudian di sosial media kita juga memasarkan, membuat iklan-iklan produk seperti itu. Jadi kita bukan hanya melayani anggota-anggota di sekitar masyarakat Sawahan saja, tapi ada juga yang pesan lewat media sosial, terus kemudian kita kirim, kita paketkan. Yang kemarin terakhir alhamdulillah ada yang
dari wilayah Surabaya dan juga ada yang juga kemarin dari wilayah Jawa Tengah, insya Allah. Jadi satu kardus itu bisa berisi sekitar 3 kilo produk seperti ini. Nah, untuk laba yang diberikan kepada PAC Fatayat dan Usahawan, kita mengambil laba per bungkus seperti ini adalah Rp1.000. Dan produk yang berukuran ini ya, ini kita jual seharga Rp5.000. Jadi yang 1.000 ini untuk kasnya PAC, yang 4.000 adalah untuk produksinya. Seperti itu. Terima kasih. Ada penggunaan sampah tadi, sama untuk pasangan kenal dengan istilah TKR. Kalau berjumpa kardus itu berjumpa kardus, karena harus disampaikan. TKR paham oke? Saya sampaikan dulu paham. Ada revisi, ada revisi, ada revisi. Jadi yang disampaikan pas itu hasil daripada revisi, mengolah kembali. Kemudian ada reduksi, mengurangi sampah, ada recycle, ada mengolah. Yang disampaikan tadi itu baru reduksi, jadi menggunakan kembali. Untuk mengurangi, mungkin ada disampaikan di sana mengurangi sampah. Yang bagaimana? Kemudian yang recycle mengolah, berarti kan untuk pabrik, kita daur ulang semuanya. Nah, pertanyaannya, ketika menggunakan kembali yang reduksi itu kan otomatis sampahnya ada lagi. Kan tidak murni sampah itu buat semuanya, berarti ada sampah yang tersisa. Nah itu kalau menguranginya bagaimana? Kalau seharusnya kan di recycle, diolah sampah yang sisa itu. Kalau enggak, otomatis kan itu dibuang di sungai, akhirnya larut sampai sini sampahnya. Kalau di sawah ada ya, sampai sini. Nah bagaimana menanggapi itu? Kaitan dengan sisa yang panjangan buat dari Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Bapak Ibu, pemahaman tentang kebersihan di wilayah sawah itu sangat minim sekali. Bisa kita contohkan, masyarakat wilayah sawah itu sering membuang sampah di sungai, dengan sungai. Dan ini kita membuat program kerjasama beraktivitas dengan Mustika Darling, yaitu pengolahan sampah. Sementara ini, jadi Fatayat kita ini baru mulai, Pak. Dari sebelum-sebelumnya itu tidur, ini mulai berjalan, mulai bangkit. Nah, di sini kami di bidang sosial memanfaatkan sampah yang baru kita produksi selama ini, yaitu pemanfaatan sampah bekas gelas ale-ale itu, Bapak. Bisa kita lihat ini. Nah, seperti itu. Oh ya, nah itu jadi kita masih memproduksi dari sampah gelas itu ya Bapak. Ketika itu ada sampah lebihan itu kita masuk ke pemasok rosok itu. Sementara jauh ini baru produksi. Terima kasih. Demikian tadi presentasi dari PAC Fatayat dan Usahawan. PAC Fatayat dan Usahawan. Handal, Intan, Termalu, Karimah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.